Selamat datang di kelas medidu.com, Basic Digital Fotografi bagian 1. Materi kali ini membahas tentang fotografi dasar. Mengapa harus dari dasar? Ya, kenapa sih kita harus belajar basic fotografi? Bukankah kamera zaman sekarang sudah tersedia dalam berbagai mode otomatis? Tinggal bidik dan jepret, bukan? Saat ini, teknologi memang semakin mudah diakses. Memotret semakin dipermudah dengan lahirnya teknologi digital pada kamera. Kamera masa kini dilengkapi dengan banyak sekali mode otomatis sesuai keperluan. Tinggal pasang di salah satu mode otomatis tersebut, bidik, jepret, beres. Hasilnya boleh dibilang bagus lah. Namun, ketika hasilnya terkadang menjadi kurang memuaskan, kita tidak tahu sebelah mana yang harus dikutak-atik. Pun, ketika tiba saatnya memotret hal-hal yang khusus, memoto makanan, bunga, serangga, dan lain-lain. Lalu, ada foto tanpa lampu kilat, foto dengan pemandangan lampu-lampu di malam hari, foto artistik. Karena kita yang terbiasa dengan mode otomatis seolah-olah mati langkah. Seharusnya, justru semakin canggih sebuah kamera, semakin kita dituntut untuk mahir dasar-dasar fotografi, agar kita selalu lebih pintar dari kamera yang semakin jenius itu. Jika kita memahami dasar-dasar fotografi, kita bisa memotret apapun, dalam kondisi apapun, dengan kamera apapun, dan dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya, mengenal bagian-bagian kamera secara umum. Yang pertama, contohnya kamera saku. Pada kamera yang satu ini, terdapat beberapa tombol. Yang pertama adanya tombol rana. Lalu ada lampu kilat atau flash. Ada lensa built-in. Ada tombol-tombol sederhana. Lalu ada layar LCD, di mana kita bisa langsung melihat objek yang kita ambil. Yang kedua ada Digital Single Lens Reflex Camera atau DSLR yang lebih dikenalnya. Pada kamera DSLR ini ada beberapa tombol juga. Yang pertama ada juga tombol rana atau shutter. Lalu ada sensor. Ada lensa yang dapat ditukar-tukar. Ada cermin refleks. Lalu ada dudukan lensa atau lens mount. Ada dudukan flash atau hot shoe. Lalu ada jendela bidik optikal. Lalu tombol-tombol untuk mengatur pemotretan. Ada juga panel LCD untuk menampilkan berbagai informasi. Dan yang terakhir adanya prosesor gambar. Selanjutnya adalah cara kerja kamera. Bagaimana sebetulnya benda ajaib di tangan Anda tersebut bekerja? Tidakkah Anda pernah bertanya-tanya? Kamera SLR adalah contoh paling baik untuk menjelaskan prinsip kerja kamera secara umum. Yang pertama, cahaya masuk ke dalam kamera melewati lensa, lalu terpantul pada cermin refleks dan prisma menuju viewfinder atau jendela bidik. Yang kedua, saat tombol rana ditekan setengah, cermin terangkat dan diafragma atau aperture pada lensa membuka sesuai setelan. Pada saat ini, light meter pada kamera bekerja mengukur kecukupan cahaya dan menampilkannya pada jendela bidik atau layar LCD. Yang ketiga, saat tombol rana ditekan penuh, kisi-kisi atau shutter di depan film atau sensor akan membuka dan melewatkan cahaya untuk mengekspos film atau sensor di belakangnya. Kecepatan shutter membuka dan menutup kembali sesuai dengan shutter speed yang kita setel. Kemudian, saat shutter menutup, diafragma atau aperture dan cermin kembali ke posisi semula. Gambar sudah terekam pada film atau sensor. Selanjutnya adalah lensa. Lensa berfungsi sebagai mata dari kamera dan bekerja mirip dengan mata manusia. Pada kamera kompak, lensa umumnya tidak dapat diganti-ganti. Umumnya ya,
Sedangkan pada kamera DSLR, lensa dapat Anda ganti semudah berganti baju, bahkan lebih mudah. Jenis lensa dan sifat-sifatnya ditentukan oleh panjang fokal lensa, yaitu panjang atau jarak dari bagian depan lensa ke film. Pada kamera digital lebih dikenal dengan sensor penangkap gambar. Makin panjang fokal lensa yang ditunjukkan dengan besar angka milimeter, makin sempit sudut pandangnya atau angle of view, dan objek terlihat makin dekat. Lensa semakin mampu menembak objek yang jauh jaraknya atau tele. Jenis-jenis lensa menurut panjang fokalnya yaitu lensa mata ikan atau fish eye lens, lensa sudut super lebar atau super wide angle lens, lensa sudut lebar atau wide angle lens, lensa normal atau normal lens, lensa telemedium atau medium tele lens, lensa tele atau tele lens, lensa tele super atau super tele lens, lensa telereflex atau telereflex lens, lensa vario atau zoom lens, lensa khusus atau special lens, lensa makro atau macro lens, yang terakhir lensa lunak atau soft focus lens. Selanjutnya adalah angle of view. Angle of view adalah sudut pandang lensa yang berbeda-beda sesuai dengan panjang fokalnya. Semakin pendek lensa, semakin luas sudut pandangnya. Sebaliknya, semakin panjang lensa, maka semakin sempit sudut pandangnya. Sering menemukan kode seperti ini. Data seperti ini lazim kita temui pada bagian depan lensa. Tulisan ini menunjukkan panjang fokus lensa dan kemampuan bukaannya. Kode ini artinya adalah pertama, lensa zoom dengan titik terpendek atau sudut terluas 18 mm, titik terpanjang atau tele 55 mm. Yang kedua, ketika lensa dipendekkan atau zoom out maksimal 18 mm, bukaan maksimalnya 2,8. Yang ketiga, ketika lensa dipanjangkan atau zoom in maksimal 55 mm, bukaan maksimalnya 5,6. Kalau kode yang seperti ini artinya lensa fix 50 mm tidak dapat dipanjangkan atau dipendekkan lagi. Lalu bukaan maksimal lensa adalah 1,4. Coba lihat bagian depan lensa kamera Anda. Bagaimana spesifikasi lensa Anda dan apa artinya? Bagian yang selanjutnya adalah mari memotret. Marilah kita sederhanakan urusan memotret ini menjadi satu hal saja. Bagaimana menghasilkan gambar yang tajam. Sekilas seperti urusan yang sederhana, mengingat semua fungsi dalam kamera saat ini sudah diotomatiskan sedemikian rupa guna mencapai tujuan ini. Marilah kita melihat kondisi dasar apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah gambar yang tajam. Yang pertama yaitu fokus. Gambar disebut fokus ketika jarak antara benda dan lensa tepat menghasilkan refleksi gambar yang tajam, tidak buram dan tidak blur. Pada fungsi manual fokus atau MF, lensa kita putar bagian depannya untuk mengatur jarak, hingga gambar pada jendela bidik terlihat tajam. Pada fungsi automatic focus atau AF, tekan tombol rana atau shutter setengah jalan. Lensa akan otomatis mencari fokusnya terhadap objek. Yang kedua, tidak shaking. Gambar akan tajam jika kamera tidak goyang dan objek pun tidak goyang. Untuk menghindari shaking, beberapa cara bisa Anda tempuh. Yang pertama misalnya, gunakan tripod. Menggunakan tripod memang membatasi gerak, tapi banyak kondisi akan tertolong jika Anda menggunakan tripod untuk membantu mengurangi shaking. Yang kedua, selalu temukan tumpuan tangan yang mantap ketika memotret.
Ganjal tangan Anda dengan buku, meja, atau rapatkan lengan ke badan ketika memotret dengan membidik langsung dari jendela bidik. Intinya, cari posisi di mana tangan dan kamera dapat diam dengan mantap ketika tombol rana ditekan. Lalu, yang lainnya adalah gunakan kecepatan rana atau shutter speed dengan keadaan tinggi. Lebih jauh mengenai shutter speed akan dibahas pada bagian exposure. Yang terakhir, berlatihlah terus untuk semakin steady, tenang tapi mantap dalam memegang kamera dan menekan tombol. Yang ketiga, cahaya yang cukup dan exposure yang tepat. Gambar akan terlihat jelas jika cahaya yang tersedia cukup. Exposure yang diberikan oleh kamera juga tepat. Jika Anda menggunakan mode otomatis, Anda tidak perlu risau soal exposure, karena kamera akan selalu mengatur setting exposure terbaik untuk setiap foto. Namun demikian, Anda harus tahu makhluk apakah exposure itu, sehingga kode-kode angka yang tampil di jendela display ketika tombol rana Anda tekan separuh tidak akan sia-sia belaka. Anda pun akan dapat memaksimalkan foto-foto Anda dengan memainkan exposure value, mengurangi kekecewaan karena foto shaking, noise akibat ISO tinggi, dan lain-lain. Lalu, apakah exposure itu? Bagian yang selanjutnya adalah exposure. Memotret adalah melukis dengan cahaya. Cahayalah yang Anda gunakan untuk membentuk imaji dan menciptakan keindahan. Karenanya, menguasai fotografi dasar adalah menguasai cahaya. Menguasai cahaya berarti menguasai exposure. Secara sederhana, exposure adalah banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera. This is the heart of photography. Pahami dan hayati exposure hingga ia menjadi seperti nafas Anda, di mana Anda tidak mengalami banyak proses berpikir lagi ketika melakukannya. Tatkala jari jemari Anda otomatis berputar dan menekan tombol, bermain, mencari exposure yang diinginkan, saat itulah memotret menjadi sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan dan terasa alamiah saja. Exposure adalah gabungan dari 3 fungsi dasar. Yang pertama, aperture. Di dalam lensa, terdapat bilah-bilah tipis membentuk lubang yang dapat dibuka tutup, melebar, dan mengecil. Lubang ini dinamakan diafragma, di mana cahaya akan masuk melaluinya. Nah, aperture adalah bukaan diafragma ini. Aperture biasa ditandai dengan huruf F atau A besar dengan ukuran berupa angka-angka seperti 1,4, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, dan seterusnya. Semakin kecil angka aperture, semakin lebar bukaan diafragma. Semakin lebar bukaan diafragma, semakin banyak pula cahaya yang akan masuk. Sebaliknya, semakin besar angka aperture, semakin sempit bukaannya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil bukaan, semakin sedikit cahaya yang akan masuk. Yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed atau kecepatan rana adalah waktu yang dibutuhkan jendela shutter untuk membuka lalu menutup kembali. Pada saat jendela shutter membuka, saat itu cahaya masuk. Shutter speed biasa ditandai dengan huruf S besar atau T besar dengan ukuran berupa angka-angka dalam satuan detik, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/10, setengah, 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya. Semakin cepat shutter, semakin sedikit cahaya yang masuk. Sebaliknya, semakin lambat shutter, semakin banyak cahaya yang masuk. Yang ketiga adalah ISO. ISO biasa disebut juga film speed, yaitu satuan tingkat kepekaan film terhadap cahaya atau pada fotografi digital, kepekaan sensor terhadap cahaya.
Makin tinggi nilai ISO, makin peka sensor terhadap cahaya, yang artinya dengan sedikit cahaya saja gambar sudah dapat terekam. Sebaliknya, makin rendah nilai ISO, sensor semakin tidak peka terhadap cahaya, yang artinya membutuhkan semakin banyak cahaya untuk dapat menciptakan gambar. Ketiga fungsi dasar ini adalah bekerja bersama-sama mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Tiap fungsi memiliki konsekuensinya masing-masing yang harus ikut dipertimbangkan ketika kita memotret. Pada kecepatan rana lambat, walaupun cahaya akan banyak masuk, namun gambar akan rawan shaking. Terlebih lagi untuk benda bergerak, gambar akan blur karena gerakan. Sebaliknya, pada kecepatan rana tinggi, meskipun cahaya yang masuk sedikit, gambar akan aman dari shaking. Objek bergerak akan terlihat membeku. Lalu, pada aperture sempit, gambar akan memiliki ruang tajam atau depth of field yang luas, yang artinya objek pada latar belakang atau background maupun latar depan atau foreground akan terlihat tajam. Sebaliknya, pada bukaan lebar, gambar akan memiliki ruang tajam yang sempit, yang artinya objek pada latar depan dan belakang akan terlihat blur. Aperture yang besar sama dengan angka f kecil, contohnya f per 2,8. Lalu, aperture yang kecil sama dengan angka f besar, contohnya f per 22. Pada ISO rendah, butiran foto akan semakin halus, sedangkan pada ISO tinggi, butiran foto akan semakin kasar atau grainy. Perhatikan foto-foto berikut dan data aperture-nya. Semakin lebar bukaan aperture, maka semakin sempit depth of field-nya. Berikut ini merupakan exposure dan efeknya masing-masing. Untuk aperture, jika nilai mengecil, bukaan akan semakin besar, cahaya masuk makin banyak, dan gambar akan makin terang. Lalu, depth of field akan makin sempit, background atau foreground akan makin blur. Nilai membesar, bukaan makin kecil, cahaya masuk makin sempit, hingga gambar akan makin gelap. Lalu, depth of field makin luas, background atau foreground akan makin tajam. Shutter speed, jika nilai mengecil, shutter makin lambat, cahaya masuk semakin banyak, dan gambar akan semakin terang. Lalu, resiko objek blur karena shaking semakin lebih tinggi. Jika nilai membesar, shutter makin cepat, cahaya masuk semakin sedikit, dan gambar akan semakin gelap. Lalu, risiko objek blur karena shaking semakin rendah, objek bergerak tertangkap lebih tajam atau membeku. Terakhir, untuk ISO, jika nilai mengecil, sensor semakin tidak peka, cahaya yang dibutuhkan akan semakin banyak. Lalu, dapat dimanfaatkan untuk memotret dengan shutter speed lambat dan atau bukaan kecil. Untuk foto malam hari dengan tripod, efek bergerak, dan lain-lain. Lalu, gambar semakin halus butirannya atau grain. Sedangkan jika nilai membesar, sensor semakin peka cahaya dan cahaya yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Lalu dapat dimanfaatkan untuk objek bergerak, mencegah blur shaking, memotret tanpa lampu kilat, atau memotret dengan kecepatan tinggi di area yang gelap. Lalu, gambar semakin kasar butirannya. Ketika tombol shutter ditekan setengah jalan, light meter akan mengukur kecukupan cahaya. Jika Anda berada pada mode otomatis, exposure akan otomatis terpasang di angka 0 atau exposure normal, dan kamera akan menampilkan setting shutter speed, aperture, dan ISO yang dipilihnya. Misalnya 1/60, 5,6, dan ISO 200. Anda berada pada mode manual, light meter akan menampilkan hasil pengukuran kecukupan cahaya di jendela bidik dalam bentuk exposure value. Negatif, yang berarti under exposure atau kurang cahaya. Positif, yang berarti over exposure atau kelebihan cahaya. Atau 0, yang berarti normal. Jadikan hasil pengukuran exposure ini sebagai paduan Anda untuk mengambil keputusan. Contoh, jika Anda berada pada mode otomatis dan kamera menampilkan setting exposure pilihannya pada 1/10,
2,8 dan ISO 100. Shutter speed 1/10 termasuk lambat dan rawan shaking. Pertimbangkan untuk menggunakan tripod atau meninggikan ISO. Jika Anda berada pada mode manual dan like meter menunjukkan underexposure, sebanyak 1 stop pada setelan ISO 100, speed 1/250, dan aperture 8. Maka